Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Anjani dengan akhiran NIM 1023 dan rekan Saya Widan Haza dengan akhiran NIM 1094. Nama saya Ahmad Nurfazan Zulfa dengan akhiran NIM 1003. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mengintervensi mahasiswa semester 4 yang melakukan praktikum komunitas khususnya di Jendela Jember. Nah, dalam intervensi ini kami berfokus pada bagaimana menangani kendala-kendala dan memotivasi mahasiswa semester 4 dalam melakukan praktikum komunitasnya. Dalam video ini, kami akan berdiskusi dengan mahasiswa semester 4 yang melakukan praktikum komunitas, khususnya komunitas Jendela Jember. Nah, pada video ini, tujuan kami adalah mengintervensi bagaimana tantangan dan keluh kesah yang dialami oleh mahasiswa semester 4 dalam melakukan praktikum komunitasnya. Nah, jenis kelompok yang kami intervensi adalah jenis heterogen, yang dimana lebih dari apa namanya? Kan kita ini melakukan praktikum. Nah, kalian selama praktikum ini kendalanya atau ada keluh kesah nggak selama praktikum? Ada sih. Apa? Mungkin dari Adit yang udah bilang ada. Mungkin sebelum kendala ke anak-anaknya ya, kendala masa praktikumnya awalnya gimana, Mas? Awalnya di dosen pembimbing sulit dihubungi gitu. Terus jarang ada bimbingan. Oh gitu. Oh, Ada lagi sih terkait surat menyurat. Surat menyurat itu di FISIP itu kayak rumit, kayak dioper ke sini gitu, pokok rumit lah. Nah, di anak-anaknya masalahnya ya, di anak-anaknya ini yang super aktif banget gitu. Ini anak-anak praktikum atau mahasiswanya yang Anak-anak yang yang di praktikum aktif banget. bisa dengar gitu. Sampai kayak yang gimana ini ngatasinya gitu, sampai bingung gitu. Ya, emang itu anaknya dari usia berapa sih, Mas? Dari Kira-kira sekolah apa gitu? Kira-kira dari TK sampai kelas 6 SD sih. Yang paling sulit itu yang kelas 6 sih. Karena udah mulai susah ya. Agak nakal dikit lah. Kalau yang kelas 1, kelas 2 nurut. Yang kelas 1, kelas 2 masih nurut. Soalnya masih malu-malu gitu. Nah, Mas, kira-kira permasalahan sosial yang dialami anak-anak ini apa aja, Mas? Kalau dari anak-anaknya beragam. Ada yang emang pendiam, nggak mau berinteraksi itu. Ada yang pemalu, tapi aslinya pinter dia, tapi pemalu gitu. Ada yang dari orang tuanya, ada yang nggak punya orang tua, yang membuat dia jadi pendiam gitu. Ada yang kadang dibully sama teman-temannya. Jadi bermacam-macam ya masalah. Bermacam-macam. Nah, itu kan di permasalahan anaknya ya, Mas. Nah, kita ini yang mengintervensinya itu mau fokus sama Mas sama Mbaknya itu yang melakukan praktikum. Nah, kira-kira dalam menanggapi beragam anak-anak yang kayak gitu, kalian ada permasalahan apa gitu? Mungkin kesulitan apa? Mungkin sulit ngaturnya atau gimana? Mungkin dari akunya kurang kayak memanage waktu ya, soalnya praktikum kita ini hari Minggu, sedangkan waktu istirahat punya aku itu cuma hari Sabtu itu pun aku nggak full free tiduran rebahan gitu, itu ngerjain tugas. Jadi ya kalau nanganin anak-anak itu biasanya kayak stres gitu, terus kayak apa ya, overwhelmed lah, kayak kewalahan gitu. Berat gitu ya. Soalnya kayak udah capek karena udah dikebut tugas DL, terus masih kayak harus ceria di depan anak-anak gitu. Itu sih. Terus juga masalah apa ya, kayak jaga mood di depan anak itu agak susah, soalnya kalau udah capek draining banget tuh kadang nggak bisa jaga ekspresi gitu. Kadang kayak dia kayak, oh ya sadar aku harus kayak ceria gitu. Tapi selama ini tetap ceria. Ya insya Allah mungkin. Kalau Mbak lagi gimana?
Kalau aku sendiri sih aku tuh bingung kalau buat misal kayak tadi kan ada anak yang pendiam ya, emang pemalu, pendiam kayak gitu. Aku susahnya tuh kayak gimana sih caranya buat kayak aku kan jarang berinteraksi sama anak-anak kan bisa dibilang. Jadi aku bingungnya tuh di situ. Gimana sih buat mereka kayak bisa nyaman sama aku gitu. Karena kan beda ya, Kak. Aku kan dulu yang pas tugas ke SD waktu itu aku masih kayak bisa lah gitu. Tapi kalau pas di sini gitu, Ini banyak lagi iya, anaknya. terus kayak kan yang pendiam banget yang kayak gak gitu kan. Aku selama ini kan banyak yang enggak, yang pendiam lah, bukan yang aktif yang aku inginkan. Jadi kayak lah aku bingung di situ. Gitu. Kalau dari Mbak Hana sendiri, Kalau saya lebih ke bagaimana cara bersikap aja ya, terlebih ke anak-anak yang memang aktif banget atau bisa dibilang itu bisa kurang ajar gitu. Jadi kayak saya bingung sebagai mahasiswa, sebagai modelnya mereka itu kita harus bersikap seperti apa kita harus marah kalau misalkan anak-anak tuh biasanya suka ngomong kasar, suka mukul-mukul temennya gitu. Kalau mungkin membuli itu tidak termasuk pembulian kan ya. Jadi kayak kalau misalnya saya mendengar anak-anak ada ngomong kasar tuh saya sendiri bingung harus bersikap gimana. Saya marahin tapi dia jadi sinis ke saya gitu, takutnya dia nanti jadi tidak terbuka atau kayak jadi takut atau kayak gimana. Tapi kalau dibiarkan kan itu juga nggak baik ya gitu, kayak buat kedepannya. Jadi saya ingatkan baik-baik pun juga tetap dilakukan. Jadi kayak itu sih bagaimana cara saya bersikap seharusnya itu. yes, mungkin dari semua kendala yang saya dengar tuh hampir sama ya. Pertama itu kan, kalau dari Mas Ari itu kan kayak ini ya, masalah dari super aktifnya dan hampir semua bilang super aktif, terus jaga sikap juga bagaimana depan anak-anak. Kalau dari saya juga kan awalnya kita kan praktikumnya bareng-bareng nih. Dalam saya menangani anak-anak itu biasanya ketika kita mengatur sikap itu kadang emang serba salah, benar kata Mbak Ana itu serba salah. Nah, tetapi kadang ketika kita memberikan contoh yang lebih contoh nyata, misalkan ada anak yang mungkin cara tutur katanya yang salah, yang tadi pembulian itu, ketika kita nasihati itu tergantung bagaimana kita nggak kayak mungkin dikasih dengan lisan dulu, jangan seperti itu ya, gini-gini. Nah, kemudian kalau emang sekali dua kali itu nggak mau nggak mau nurut, itu biasanya kita tekan, atau bukan lebih mengancam sih, tapi lebih ditekankan lagi bagaimana kayak jangan kata gitu ya, nanti kita dicontoh sama temen yang lain nanti nggak baik gitu kan. Nah, tapi dengan tutur kata yang benar-benar itu bisa tegas tapi lembut, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau masalah menjaga sikap atau mengatur diri kita gimana cara berekspresi ke anak-anak tuh terkadang kalau dari aku ya, dari permasalahan nikah itu tadi, mencari hal-hal yang di anak ini yang positif. Contohnya anak-anak yang bisa menyalurkan energi positifnya ke saya gitu. Maksudnya kayak misalkan beberapa dari anak itu kan ada yang tipikal ceria tapi nyenengin. Saya tuh mau balikin buat saya yang tadi yang kayak kesini tuh males untuk praktikum karena capek ya, kerjain tugas sebelum kerja tuh, saya nyari anak yang balikin mood. Nah, di situ kita belajar bareng buat aku belajar dari dia belajar dari aku gitu kan. Jadi kayak dia tuh dengan sikap dia yang ceria kayak gitu nyenengin, akhirnya mood kita itu naik, tertular. Jadi siap kita buat menghadapin anak-anak yang di luar bikin kita makin down atau gimana. Itu emang kayak anggapan itu energi positif dari anak itu bisa kita serap juga gitu. Terus kalau cara menangani anak yang kayak tadi ya, itu tuh sebenarnya dari kedua anak yang sering berantem itu, pertama kita tuh benar-benar di dua anak itu kita dudukin. Nah, jadi kayak yang nangis, misalkan tadi kan nangis ya, nangis itu kayak dikasih pengertian kalau temennya itu nggak bermaksud dengan sengaja, mungkin niatnya bercanda, dikasih kata-kata yang benar-benar pokoknya. Terus yang melakukan kesalahan ini disuruh minta maaf. Nah, dikasih pengertian kalau nggak ada salahnya loh kalau kita berbuat salah itu kita untuk minta maaf. Nah, itu kan juga mengedukasi anaknya untuk tetap bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat gitu sih. Kalau dari teman-teman mungkin apa
intervensi apa untuk menangani anak-anaknya kayak gitu. Sama manajemen waktu. Kalau manajemen waktu itu sih emang susah ya buat kita ya semester 4. Nah, tapi emang kayak di hari Sabtu buat libur tuh yang biasanya 2 hari itu emang kurang. Jadi kalau masalah tugas mungkin biasanya kita sebagai mahasiswa kan kayak kalau nggak mepet nggak dikerjain nih, gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau udah dapat tugas tuh kayak selesai kelas itu kayak langsung kerjain tuh lebih mempermudah sih kalau dari aku. Daripada numpuk. Iya, kalau numpuk terus akhirnya deadline-nya bareng-bareng jadi kita buat sendiri. Iya. Ya kalau menurut aku sih kalau misalnya ada anak-anak yang super aktif atau anak-anak yang kayak bertengkar entahlah apa itu, ya betul kata Rara, kita kalau emosi redakan dulu emosinya, tapi juga kita kan paling nggak redakan emosi anak-anaknya juga, entah itu anak-anak yang misal nangis, entah anak-anak yang nakal tadi itu yang entah keluar masuk ke kelas, paling nggak kita itu jangan sampai keluar emosi kita, soalnya anak-anak itu kan emang biasa mancing emosi. Jadi kita juga harus bisa kontrol emosi kita. Anak-anak itu kan tipe biasanya anak yang apa ya, cari perhatian biasanya anak-anak itu. Kadang pun yang nangis ini sebenarnya benar-benar permasalahan itu nggak terlalu apa ya, agak signifikan gitu. ya, agak serius, cuma iseng doang, kadang mukul temennya, tapi ternyata temennya kan ada yang bawa perasaannya jadi nangis. Dari permasalahan teman-teman ini sebenarnya cukup bervariasi ya masalahnya dari anak-anaknya. Ada yang tadi disebutkan dari keluarganya, ada yang memang dari faktor teman-temannya juga. Nah, kalau dari saya sendiri, teman-teman itu juga harus perlu tahu bagaimana latar belakang dari setiap anak-anaknya itu, terutama bagi mereka yang kurang perhatian dari orang tuanya. Akhirnya di mana mereka itu tidak mendapatkan perhatian khusus dan mereka akhirnya tertinggal dengan teman-teman seumurannya, baik itu dari pemikirannya, dari psikologisnya dan sebagainya. Teman-teman. Tapi dari semua kendala itu kayak kalian udah nemuin nggak apa yang jadi kendala kalian, maksudnya Tantangan terbesar kalian tuh dalam menghadapi anak-anak itu gimana sih? apa udah punya solusinya atau kayak setelah kok kayak gini ya, tapi kalian tuh dalam pemikirannya kayak gitu tuh punya solusi sendiri gitu. Ada kadang itu kayak di sela-sela waktu itu kadang belajar psikologi tentang anak sih, kayak tentang psikologi tentang perilaku manusia gitu. Jadi kalau mereka bersikap itu biasanya kayak ada seluk-beluknya gitu. Bukan asli kepribadiannya, mesti kayak dari lingkungannya, dari apa yang dia baca, cara berpikir gitu. Jadi kayak anak ini sifatnya kayak nakal, aku bisa memaklumi, nggak langsung marahin gitu. Kadang pun anak-anak yang seperti itu tuh sebelumnya tuh sebenarnya anak yang baik. Iya baik. Cuman karena pergaulan dan teman-temannya yang Di lingkung apa yang mereka dengar, lihat itu mempengaruhi pikirannya. Nah, jadi mereka itu kayak mirrorin gitu loh apa yang dia lihat. mencontohkan apa yang dia lihat. Jadi kalau masalah anak sih, ya pada umumnya ya kita praktikum ke anak-anak SD, jadi kayak emang sedikit menguras gitu. Menguras banget. Udah nggak sih? Ini udah 20 menit gak sih? Ya udah mungkin kalau masalah permasalahan praktikum ini ya cukup kompleks ya, dari kita mau nyari komunitasnya, belum lagi birokrasinya, belum lagi komunitasnya yang susah dihubungi kan, masih bingung nyari kemana. Dan juga anak-anaknya belum tentu datang semua. Jadi kita kayak ada nggak ada, kita tetap selalu ada. Kalau dari saya sih cuman bisa memotivasi kayak mungkin dalam menghadapi anak-anak itu lebih sabar lagi, karena iya betul kan, anak itu mengkopi bagaimana kita bersikap. Kadang anak-anak itu ketika cara kita pendekatan kita ke bagaimana. Contohnya kalau kita memang sudah diterima oleh anak itu, kadang anak itu bisa nurut sama kita. Contohnya dalam artian tuh kayak kita tuh harus membangun chemistry yang pas. Ya, ketika chemistry telah dibangun, biasanya anak-anak itu
Tapi kadang ya anak-anak itu kalau kita sudah merasa akrab, kadang emang juga kurang ajar. kurang ajar Iya. ya kan. Nah tapi jadi cara kita menyikapi itu kita bangun chemistry yang pas. Nah dimana kita itu sama mereka itu kayak apa ya, jadi sahabat tapi nggak bisa tegas. Ada bondaris. Bondingnya itu Iya, ada. bagus gitu. Jadi kayak anak-anak itu kayak nurut sama kita tapi juga senang sama kita. Jadi akhirnya kalau anak-anak itu kita buat nyaman kan pasti selalu datang ya. Contohnya kayak anak-anak yang kelas 1 itu kan sangat excited gitu loh buat datang. Tadi pun sebelum kita datang mereka udah di sini kan. Nah karena bonding yang kita dapat, bonding yang kita buat waktu pertama kali itu dapat. Nah untuk anak-anak yang maksudnya kayak yang mungkin bermasalah ya, terutama kan yang kelas 5 sampai kelas 6 itu sebenarnya jadi kendala kita. Kenapa? Karena yang besar-besar ini kadang ya itu yang membuat yang kecil nggak betah, mempengaruhi. Nah gimana caranya kita mengintervensi anak-anak yang kecil ini, yang besar ini untuk malah mengedukasi untuk adik-adiknya gitu. Jadi kita lebih fokus ke tantangan kita ke anak-anak yang gede sebenarnya, karena yang mungkin mereka merasa besar, lebih besar, merasa jadi punya kuasa. jadi kita Biasanya. kayak harus apa ya, buat mereka semua itu setara lagi. Dan pun nggak boleh setara dalam artian yang kecil pun itu nggak boleh apa ya namanya, ngelama gitu apa ya, Kurang saling kurang menghormati ajar, lah. saling menghormati gitu. Dan gimana kita itu buat lingkungan yang nyaman untuk mereka belajar. Mungkin itu aja sih. Ya, buat teman-teman juga makasih ya sudah mau menjadi apa namanya klien kita dalam tugas intervensi ini. Semoga saran dan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini jadi motivasi kalian dalam menangani anak-anak dalam praktikum. Ya kami juga terima kasih ke sudah memberi masukan atau saran-saran itu cukup membantu, dapat dipahami. Teman-teman tetap semangat praktikumnya ya. Terima kasih. Kita praktikum Kak, bersama. sama-sama semangat ya teman-teman. Semangat. Masih ada beberapa hari lagi. Jadi mungkin itu saja yang tadi dialami oleh teman-teman praktikum komunitas, khususnya mahasiswa yang melakukan praktikum. Jika ada salah kata mohon maaf.